Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan membahas kita dan kajian kita pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddis Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, di mana kita masuk kepada kitab As-Salah, bab yang menerangkan tentang ibadah salat. Berbicara tentang ibadah salat, ibadah yang sangat ma'ruf di kalangan kita, yang dimana Allah Jalla wa Ala mewajibkan atas kita untuk melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu ini, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsa salawatin ibtaradahunna Allahu 'alal ibadi. Ada 5 salat yang Allah Jalla wa Ala mewajibkan atas hamba-hambanya, yaitu salat yang 5 waktu: zuhur, asar, maghrib dan isya serta subuh. Faman laqiyahu bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an laqiyahu wa lahu 'indahu ahdun yudkhiluhu bihil jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat yang 5 waktu tersebut dan dia tidak pernah menyia-nyiakan salat yang 5 waktu tersebut, dalam hadis yang lain disebutkan, waman ata bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an. Barang siapa yang melaksanakan salat fardu atau salat yang 5 waktu tersebut, dia tidak pernah menyia-nyiakan salat yang 5 waktu tersebut, istighfafan lihaqqihinna, sebagai tunduk dan patuhnya dia terhadap hak-hak dari salat yang 5 waktu tersebut, laqiyahu, dia nanti akan ketemu dengan Allah Jalla wa Ala, walahu indahu, dan Allah berjanji kepada orang-orang yang melaksanakan salat yang 5 waktu tersebut, walahu indahu ahdun yudkhilahu bihil jannah,
yudkhiluhu bihi al-jannah. Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, barang siapa yang tidak mau untuk melaksanakan salat yang 5 waktu tersebut, dalam hadis yang lain disebutkan, wa man laqiyahu bihinna wa qad intaqasa minhunna syai'an, orang yang tidak mau untuk melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu, berarti dia tersebut telah menghilangkan atau mengurangi dari hak-hak dari salat yang 5 waktu tersebut, yang dia tersebut merendahkan salat yang 5 waktu tersebut. Walaysa lillahi ahdun ayyudkhilahul jannah, maka Allah Jalla wa'ala tidak mau untuk berjanji kepadanya untuk memasukkan dia ke dalam jannah, tidak mau berjanji kepada orang tersebut, orang yang tidak mau melaksanakan salat yang 5 waktu tersebut, untuk memasukkannya ke dalam surga. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafaralah. Jika Allah berkehendak, Allah bisa saja mengazab dia dengan dia meninggalkan salat yang 5 waktu tersebut. Berarti dia tersebut masuk dan mampir dulu ke dalam siksa api neraka. Wa in syaa'a ghafaralah. Tapi jika Allah berkehendak, Allah bisa saja mengampuni dosa-dosanya dengan memasukkan dia ke dalam jannah dan ke dalam surganya. Salat yang 5 waktu ini sangat luar biasa di sisi Allah Jalla wa'ala. Jika kita melihat tentang salat yang 5 waktu dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, kita tahu salat yang 5 waktu ini pencanangannya langsung dari Allah Jalla wa'ala. Pencanangan, perintah, syariat dari salat yang 5 waktu langsung dari Allah Jalla wa'ala dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, itu melalui siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, salat yang 5 waktu ini juga yang nanti pertama kali dihisab tentang amalan hamba, tentang amalan seorang muslim ini berkaitan dengan ibadahnya, adalah masalah salat yang 5 waktu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim min a'malihim as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali nanti dihisab berkaitan tentang ibadahnya seorang hamba yang muslim adalah tentang ibadah salat mereka. Dan ciri khas seorang muslim itu melaksanakan ibadah salat. Ciri khas orang mukmin, sifatnya orang Islam itu adalah melaksanakan apa? Ibadah salat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ya, perbedaan antara kami dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, masalah salat. Orang yang melaksanakan ibadah salat berarti dia tersebut telah melaksanakan sifat-sifat seorang muslim, sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi orang yang meninggalkan ibadah salat berarti sifat seorang mukmin tersebut dia tinggalkan. Bukan berarti menghukumi dia kafir. Ya, meskipun ada perdebatan di kalangan para ulama bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan salat yang 5 waktu secara sengaja. Ya, secara sengaja dia tahu tentang kewajiban ibadah salat. Kita katakan dia tersebut masih muslim, tetapi dia tersebut fasik, telah melakukan perbuatan dosa besar, ya, dikarenakan dia meninggalkan ibadah salat yang 5 waktu. Jelas ikhwan? Nah, itu berkaitan tentang hukum di dunia ini. Sedangkan hukum nanti di akhirat kelak bagaimana? Kita katakan tahta masyiatillah.
jika ada orang meninggal dunia, muslim dia, mengaku bahwasannya Allahu Jalla wa'ala satu-satunya zat yang pantas untuk disembah, meninggal dunia, tidak pernah melaksanakan ibadah salat, tapi masih ada keyakinan salat yang 5 waktu itu hukumnya wajib, ya kan? Salat yang 5 waktu itu apa? Hukumnya wajib. Tapi dia tersebut tidak mau untuk melaksanakan ibadah salat, meninggal dunia dia. Bagaimana hukumnya? Kata para ulama, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allahu Jalla wa Ala. In syaa adzabahu wa in syaa ghafaralah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja mengampuni dosa-dosanya karena masih ada tauhid, masih beriman kepada Allahu Jalla wa Ala. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja menyiksa dia terlebih dahulu, memasukkannya ke dalam neraka. In syaa adzabahu wa in syaa ghafaralah. Tapi Allah bisa juga mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada masalah hukum sholat. Ya, kita perlu ketahui dulu sholat itu apa sih? Sholat itu adalah aqwalun wa af'alun makhsusah, atau kalau kita artikan secara khususnya sebagaimana disebutkan oleh kalangan para ulama, ibadah sholat secara istilah syariatnya, secara istilah syariat adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allahu Jalla wa Ala, beribadah kepada Allahu Ta'ala bi aqwalin wa af'alin makhsusatin ma'lumatin, dengan bacaan-bacaan yang khusus dan perbuatan-perbuatan yang khusus, sekaligus bacaan dan perbuatan tersebut diketahui ada sumber hukumnya, ada dalilnya. Makhsusah, khusus, maksudnya segala sesuatu yang tidak ada kaitannya, segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah salat, maka tidak boleh untuk kita bawa di dalam salat. Karena ini satu ibadah yang dimana bacaannya khusus, perbuatan-perbuatannya pun juga khusus, dan maklumah, diketahui, ma'ruf secara dalil dan hujjah, iya kan? Ketika ada sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah salat, baik ucapan ataupun perbuatan, tidak boleh untuk dilakukan atau dibawa di dalam salat tersebut. Yang dimana ibadah salat itu bacaannya khusus, perbuatannya khusus, dari ucapan takbir Allahu Akbar sampai salam, khusus kan? Dan perbuatannya pun juga khusus, dari berdiri, ada ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud itu sendiri sampai salam. Perbuatannya khusus, maklumah, dan diketahui secara dalil, secara hujjah, ada dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah, yang dimana ibadah salat tersebut muftatahatun bitakbir. Ibadah salat itu dimulai dengan kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kenapa disebut takbiratul ihram? Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salah at-tuhur. Kuncinya ibadah salat tersebut adalah suci. Suci daripada hadas, suci daripada najis.
Ya, suci daripada hadas dan suci daripada najis. Wa tahrimuha at-takbir, pengharamannya ketika kita melakukan takbiratul ihram. Maksudnya apa? Segala sesuatu baik ucapan ataupun perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah salat tidak boleh untuk kita bawa di dalam salat. Di luar salat boleh enggak kita minum? Boleh. Ketika kita salat, pertama kali minum ini tidak boleh kita lakukan lagi kapan? Ketika kita sudah apa? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Ya. Termasuk juga berkaitan dengan ucapan. Kita mengucapkan assalamualaikum, itu boleh di luar salat. Kita menjawab waalaikumsalam. Tapi ketika di dalam sholat tidak boleh. Kita ada orang yang kita lagi sholat, tahu-tahu orang datang kemudian mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum. Kita nggak boleh menjawab waalaikumsalam, batal sholat kita. Caranya bagaimana? Dengan mengangkatkan tangan seperti ini sebagai isyarat bahwasannya kita menjawab salam. Khusus perbuatannya. Subhanallah. Ya kan? Wa muhtatamatun bitaslim, dan berakhirnya ibadah salat tersebut ya ketika kita tersebut salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pengharamannya maksudnya segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah salat itu dimulai ketika kita sudah takbiratul ihram. Penghalalannya lagi boleh lagi kita lakukan segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah salat kapan? Ketika kita sudah salam ke kanan dan ke kiri. Jelas ikhwan? Jelas akhwat? Tentang masalah definisi daripada salat. Kemudian siapa yang wajib untuk melaksanakan ibadah salat ini? Yang pertama, yang wajib untuk melaksanakan ibadah salat ini adalah orang yang muslim. Ya, yang wajib untuk melaksanakan ibadah salat ini adalah orang yang muslim. Orang kafir kita katakan tidak wajib untuk melaksanakan ibadah salat. Ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat ke-17. Surah At-Taubah ayat ke berapa? 17. Allah Jalla wa Ala berfirman, ma kana al-musyrikuna ay ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufur. Tidaklah mungkin orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid. Tidak mungkin dia melaksanakan ibadah salat. Kenapa? Kok orang musyrik tidak mungkin untuk melaksanakan ibadah salat? Syahidina ala anfusihim bil kufur. Karena mereka tersebut menyaksikan dirinya tersebut kufur kepada Allah Jalla wa Ala, mengakui dirinya tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang yang mengaku dirinya tidak mau beriman kepada Allah Jalla wa Ala untuk melaksanakan ibadah salat? Kalau tahu orang kafir melaksanakan ibadah salatnya tidak dianggap oleh Allah Jalla wa Ala. Ingat ikhwanu fiddin, a'azani wa azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kita berkaitan tentang ibadah kita, tentang amalan kita, baru bisa dianggap oleh Allah Jalla wa Ala kapan? Ketika kita sudah menyatakan apa? Iman. Allah baru memberikan hasanat dan pahala kepada kita kapan?
Ketika kita sudah apa? Kita Islam. Ketika kita sudah menyatakan keislaman kita, muslim kita. Iya kan? Orang kafir, bagaimanapun mereka itu berbuat baik, orang kafir, bagaimanapun mereka itu berbuat baik, tapi perbuatan baiknya tersebut tidak diganjar oleh Allah dengan pahala, tidak diberikan hasanat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyatakan tentang orang-orang yang kufur dan musyrik, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sedikit saja engkau berbuat syirik, apalagi syirik besar, maka seluruh amal saleh yang pernah dikerjakan oleh manusia tersebut rontok, tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla wa Ala. Ketika seseorang masih berbuat syirik, masih melakukan kekufuran, jangan harap perbuatan baiknya dinilai oleh Allah Jalla wa Ala pahala. Bahkan nanti banyak manusia-manusia yang datang kepada Allah Jalla wa Ala menunjukkan tentang perbuatan yang pernah dia lakukan ketika dia hidup, menganggap bahwasanya itu perbuatan baik mereka. Tapi ketika Allah mengadili mereka, ketika Allah menyidang mereka, Allah tidak menganggap perbuatan baik itu sebagai pahala. Allah tidak memberikan hasanat buat mereka. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nanti begitu banyaknya manusia yang datang kepada Allah Jalla wa Ala menunjukkan tentang perbuatan baik yang pernah dia lakukan ketika di dunia, ketika dia hidup. Tapi ketika Allah Jalla wa Ala mengadili mereka, amalan-amalan tersebut dijadikan oleh Allah Jalla wa Ala seperti apa? Seperti butiran-butiran pasir yang ditiup oleh angin. Subhanallah, tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya, tidak ada hasanatnya sama sekali. Kenapa ikhwan? Apa sebabnya? Karena mereka masih kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Bapak Ibu, kenal Mother Teresa? Seorang bule yang kemudian datang ke India di suatu kota yang disebut dengan Calcutta. Dia tersebut seseorang yang berjibaku untuk merawat dan memelihara orang-orang fakir, berpenyakit, penyakit yang menjijikan. Bahkan dia melakukan bantuan buat mereka. Dia rawat, dia pelihara, dia obati. Subhanallah. Kalau pandangan manusia, pandangan kita, orang baik gak dia? Si Teresa ini orang baik. Tapi pandangan Allah Jalla wa Ala, orang baik gak dia? Tidak ada baiknya sama sekali. Kenapa ikhwan? Kenapa akhwat? Karena mereka kufur, karena dia kufur kepada Allah Jalla wa Ala, tidak mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk ibadah salat, ibadah seorang baru bisa diganjar oleh Allah Jalla wa Ala pahala dan hasanat ketika dia sudah Islam, sudah beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya orang yang wajib untuk melaksanakan ibadah salat siapa? Orang muslim, orang mukmin, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, yang wajib untuk melaksanakan ibadah salat adalah al-bulugh, orang yang baligh. Baligh tahu ikhwan? Orang yang baligh. Baligh itu artinya dia tersebut ya telah mendapatkan kedewasaan dia, keremajaan dia. Ya, anak kecil belum wajib melaksanakan ibadah salat. Yang belum baligh ini belum wajib, tapi diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala kita yang punya anak ketika dia berumur 7 tahun untuk apa? Melaksanakan ibadah salat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, muru auladakum bis salah wa hum abna sab'i sinin.
perintahkan anak-anak kalian yang berumur 7 tahun untuk melaksanakan ibadah salat. Subhanallah. Belum wajib, tapi dikenalkan tentang Islam ini, khususnya ibadah salat. Dan ibadah-ibadah yang lainnya pun juga dikenalkanlah. Jangan sampai tidak dikenalkan. Kemudian tanda-tanda kebalikan. Itu untuk laki-laki ada 3, untuk perempuan ada 4. Tanda kebalikan yang pertama apa ikhwan? Apa tandanya? Mimpi basah. Itu yang pertama. Baik laki-laki ataupun perempuan. Perempuan ada air mani enggak? Ada tidak? Ada. Sama sebagaimana laki-laki. Dalam hadis Ummu Salamah diceritakan Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, idza ihtalamatil mar'ah hal 'alaiha ghuslun?" Wahai Rasulullah, jika seorang wanita bermimpi, apakah wajib mandi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'atil ma'." Ya, wajib mandi jika dia tersebut apa? Mendapatkan air mani. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita juga sebagaimana laki-laki bermimpi mendapatkan air mani. Jika anak kita mengaku dia sudah mendapatkan mimpi basah, berarti anak kita sudah apa? Sudah baligh. Yang kedua, tanda kebalikan. Jika anak kita mengaku dia tersebut belum bermimpi basah, maka untuk mengetahui anak kita sudah balik bagaimana? Yang kedua, tumbuhnya apa? Al-'anah, bukan jakun, Pak. Al-'anah. Al-'anah itu apa? Bulu yang ada di sekitar kemaluan. Ketika sudah tumbuh al-'anah, bulu di sekitar kemaluan, berarti anak kita sudah baligh. Berarti dia tersebut wajib untuk melaksanakan ibadah salat. Jika seorang anak yang sudah balik tidak melaksanakan ibadah salat, maka dia berdosa, dosa besar bahkan. Ya. Dan itu hadis sahih dikeluarkan dari jalannya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Umar, hadis Abdullah ibnu Umar. Yang ketiga, tanda kebalikan tersebut dengan apa? Ketika anak kita mengaku belum mimpi basah, anak kita belum mengaku tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, maka kita melihat dari segi umur. Kalau anak kita sudah berumur 15 tahun, berarti anak kita sudah baligh. Meskipun dia belum mimpi basah, meskipun al-'anah belum tumbuh, meskipun dia belum haid sekalipun, ketika anak kita sudah berumur 15 tahun, berarti dia sudah apa? Sudah baligh. Jelas ikhwanu fiddin? Berdasarkan hadis dari sahabat jalil Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian yang keempat, khusus wanita, tanda kebalikannya dengan apa? Datangnya tamunya yang bernama haid. Jelas ibu-ibu? Nah itu al-bulugh. Jadi orang yang wajib melaksanakan ibadah salat, orang muslim yang baligh. Orang apa? Orang muslim yang baligh. Yang ketiga, tanda kebalikan tersebut adalah al-aqil, berakal. Muslim, baligh dan berakal. Muslim, baligh dan berakal. Ya.
fahuwa syartun liwujubis shalah 'alal mar'i. Dan ini menjadi syarat sahnya, syarat wajibnya, dan ini menjadi syarat wajibnya ibadah salat untuk orang melaksanakan ibadah salat tersebut. Dan ini menjadi ijma', konsensusnya para ulama, kesepakatannya para ulama. Berdasarkan hadis yang sahih, rufi'al qalamu an thalathin, diangkatnya pena, tidak ditulis satu perbuatan baik sebagai pahala dan perbuatan jahat sebagai dosa ketika dia mendapatkan satu di antara tiga hal ini. Salah satunya adalah wa anil majnuni hatta yaqila, ya, seorang yang gila sampai dia berakal. Lawan daripada orang yang berakal apa? Orang yang gila, al-majnun. Orang yang gila tersebut tidak wajib untuk melaksanakan syariat ini. Termasuk apa? Ibadah salat. Termasuk apa? Ibadah salat. Orang gila, dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Bahkan orang gila tersebut tidak mengerti apa yang dia perbuat. Nah, termasuk kategori manusia yang gila itu siapa? Termasuk kategori orang yang gila itu siapa? As-sakran, orang yang mabuk. Dia mabuk, dia sholat, sholatnya enggak sah, sholatnya tidak sah, dan wudunya pun juga tidak sah. Orang yang mabuk itu wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Sampai-sampai Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 43. An-Nisa ayat 43. An-Nisa ayat berapa? 43. Allah Jalla wa'ala berfirman, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian itu mendekati ibadah salat jika kalian dalam kondisi yang mabuk, sukara. Kenapa? Karena orang mabuk itu nggak mengerti tentang sholat. Coba kita tanya orang mabuk nih kan, masih ada nggak yang mabuk di sekitar kita sini, kampung sini? Masih ada nggak? Apa sudah taubatan nasuha? Masih lihat nggak orang mabuk di kampung kita ini? Masih. Syub. Orang mabuk kalau sudah hilang akal, ya, kebanyakan fil koplo itu, kadang dia tersebut nggak mengerti apa yang dia ucapkan, yang dia perbuat. Bahkan membunuh sekalipun, subhanallah, baru bisa menangis, hilang sadisnya, hilang kejamnya kalau dia sudah tidak mabuk lagi. Subhanallah, ketika membunuh ternyata mabuk ini. Nah, kategori orang yang gila salah satunya adalah orang yang mabuk. Orang yang mabuk tidak mengerti apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan. Cobalah antum tanya, salat subuh berapa rakaat? Mungkin dijawab 10 kali. Padahal cuma 2 rakaat. Mabuk kita katakan. Makanya Allah Jalla wa'ala, hei kalian yang mabuk, jangan mendekati salat sampai kalian tersebut mengetahui apa yang kalian ucapkan. Apa yang kalian ucapkan. Dalam ayat ini, falam yubihillahu ta'ala li sukrani ayyusalliya hatta ya'lama ma yaqul. Bahwasannya Allah Jalla wa'ala tidak membolehkan orang yang mabuk untuk salat sampai dia tersebut mengetahui apa yang dia ucapkan. Jelas ikhwan? Ya. Nah, hukum mabuknya gimana? Dosa besar kita katakan. Jadi dia dapat dosa double nih. Selain dia mabuk tadi dosa besar, sekaligus dia meninggalkan ibadah sholat. Maka sholatnya tersebut tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala karena mabuknya dia tersebut. Meskipun dia sholat, tapi mabuk tidak diterima. Bahkan dosa, dan dosanya 2 kali. Dosa dikarenakan mabuk dan dosa dikarenakan meninggalkan ibadah sholat. Kemudian termasuk orang yang hilang akal adalah orang yang
On and off. Kadang on, kadang juga off. Siapa mereka? Orang yang pikun. Orang yang pikun, mah siapa? Fulana. Gue sih nggak ada punya anak sejelek kamu misalnya. Oh, lagi off nih si mama. Kan seperti itu. Kalau dia misalnya mengatakan, Fulana, mengerti dong, anak mama yang paling cantik, kesinilah. Oh, berarti apa? Lagi on nih mama. Kan seperti itu. Nah, orang yang pikun itu nggak mengerti apa-apa sudah. Bahkan anaknya yang 10, yang 15 nggak kenal. Subhanallah, apalagi ibadah sholat. Zuhur berapa mah? Nggak tahu zuhur apa ya. Nah, berarti apa? Fikun, op. Berarti apa ikhwan? Dia tidak ada kewajiban lagi. Jadi kita sebagai anaknya nggak boleh memaksa-maksa. Ayo mah, ikut sama saya. Loh, yang dibaca apa, yang dilakukan apa tidak mengerti. Orang lagi off, pikun. Dan itu kategori orang yang majnun atau orang yang gila juga. Jelas ikhwan? Kemudian termasuk juga orang yang gila adalah orang yang pingsan. Orang yang pingsan, termasuk juga orang yang pingsan. Cuma bedanya, kalau orang yang pingsan itu, kalau pingsannya 1 hari, siuman lagi misalnya, dia wajib untuk mengqadha salatnya. Misalnya, ada di antara kita habis salat zuhur, dia pingsan, sadar-sadar pas habis maghrib. Berarti dia tersebut ketinggalan berapa salat? 2 salat, zuhur dan asar. Wajib nggak dia mengqadha salat dikarenakan pingsan tadi? Kita katakan selama masih 1 hari, berarti dia wajib untuk mengqadha. Berarti nanti di waktu maghrib tersebut, yang pertama kali yang dia kerjakan salat zuhur, baru yang kedua salat asar, baru yang ketiga salat maghrib. Nah, itu namanya adaun au qadhaun. Mengqadha atau mengada? Mengqadha. Tapi batasannya berapa mengqadha itu? 1 hari. Sebagaimana kasusnya orang yang pingsan tadi. Kalau misalnya pingsannya 3 hari, ada wajib qadha salat enggak? Tidak ada. Lebih daripada 1 hari tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan. Allahu akbar. Ikhwanu fid din, a'azani wa azakum Allah. Dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud, ketika itu peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk itu adalah peperangan Khandaq, maaf. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, waktu itu peperangan Khandaq. Peperangan apa? Khandaq. Pada waktu itu Madinah diserang oleh kaum musuh, kaum kafir Quraisy, kemudian mengepung kota suci Madinah Al-Munawwarah. Nah, pada waktu itu Nabi SAW atas usulannya Salman Al-Farisi membuat khandaq besar, parit yang besar, sehingga membuat orang-orang kafir Quraisy tidak bisa masuk kemana? Ke Madinah. Tidak bisa masuk kemana? Ke Madinah. Nah, subhanallah, berhubung berjaga-jaga di balik parit, Rasulullah dan para sahabat ketinggalan salat zuhur dan asar serta maghrib. Baru bisa mengerjakan 3 salat ini kapan? Di waktu isya. Sampai-sampai terucap dari mulut Nabi SAW, ya, mala Allahu kuburahum naran. Semoga Allah Jalla wa Ala memenuhi kuburan mereka, kaum kafir Quraisy, dengan apa? Dengan api neraka. Waliyadzubillah. Saking kesalnya Nabi SAW berjaga-jaga, sehingga membuat salat zuhur terlambat, asar terlambat, maghrib terlambat. Sampai-sampai Umar bin Khattab bertanya, ya, kata Rasulullah, wallahi inilah musalli, demi Allah aku belum salat. Baru bisa salat yang 3 waktu tadi di waktu apa? Waktu isya, ya. Dan ini disebutnya ada apa? Qadha. Qadhaun. Jelas ikhwan? Ini dalilnya. Yang jelas kalau lewat 2 hari pingsannya atau lewat 1 hari pingsannya, berarti apa? Salatnya apa? Gugur. Dianggap seperti orang yang mati, dianggap seperti orang apa? Yang meninggal dunia.
Taib. Nah, itu berkaitan dengan yang berakal. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, syarat wajibnya orang yang melaksanakan ibadah salat. Siapa yang wajib? Yang pertama tadi siapa? Muslim. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempatnya khusus untuk wanita ini, yaitu apa? At-taharatu, ya, minal haid wan nifas. Bahwasannya syarat yang keempat ini syarat wajibnya perempuan yang ingin sholat 5 waktu atau sholat sunnah, dia wajib suci daripada apa? Haid dan nifas. Karena perempuan yang haid dan nifas terlarang untuk melaksanakan ibadah sholat. Ada 6 larangan wanita haid dan nifas tidak boleh melakukannya. Yang pertama, wanita haid dan nifas tidak boleh apa? Tidak boleh sholat. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, tidak boleh tawaf. Yang keempat, hubungan suami istri. Yang kelima, ditalak atau dicerai. Yang keenam, membaca Al-Quran yang khusus Al-Quran tok. Meskipun ini ada khilaf, isinya cuma Al-Quran doang, perempuan haid dan nifas hindari. Tetapi mereka, para ulama sepakat untuk Quran terjemahan, ada Quran, ada terjemahannya. Sepakat mereka, perempuan yang haid dan nifas boleh untuk apa? Membaca Quran terjemahan, termasuk Al-Quran yang ada di HP kita. Al-Quran ada di HP kita. Ini HP apa Quran? Tapi salah satu aplikasinya adalah Al-Quran. Iya kan? Boleh nggak perempuan haid dan nifas membaca Al-Quran lewat HP atau lewat mobile phone? Perempuan haid dan nifas boleh. Yang tidak boleh apa? Al-Quran yang cuma Al-Quran yang disebut dengan Mushaful Al-Quran. Meskipun dalam tanda kutip ada khilaf di kalangan para ulama. Jelas ikhwan? Tayyib. Nah, itu syarat wajibnya ibadah salat. Yang pertama tadi apa? Muslim. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Taib. Kita lanjut. Kita lanjut syarat sahnya ibadah salat. Syarat sahnya ibadah salat tersebut ada 6. Syarat sahnya ibadah salat ada berapa? Ada 6. Yang pertama, syarat sahnya ibadah salat kita apa? Yang pertama, masuknya waktu salat fardu, salat yang 5 waktu. Ya, kita harus kenal waktu-waktu salat yang 5 waktu tersebut. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 103, Allah Jalla wa Ala berfirman, fa'aqimus salah innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Tegakkanlah salat, sesungguhnya ibadah salat ini wajib atas kita kaum muslimin ketika apa? Waktunya telah tiba. Ketika waktunya tersebut apa? Telah tiba, telah hadir. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Waktu zuhur kapan dimulainya? Ketika apa? Tergelincirnya matahari. Ya. Bahwasannya waktu zuhur kapan dimulai? Ketika apa? Tergelincirnya apa? Matahari. Ketika tergelincirnya matahari. Jam berapa zuhur sekarang? Jam 12 kurang berapa? 6 menit. Jam 12 kurang 6 menit. Sudah tergelincir matahari. Kemudian berakhirnya waktu zuhur kapan? Ketika bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut.
berakhirnya salat zuhur kapan ikhwan? Ketika bayangan suatu benda panjang dan lebarnya tersebut sama dengan benda tersebut. Misalnya bapak ibu keluar dari rumah ibu, kemudian bapak menyaksikan bayangan bapak, bayangan ibu panjang dan lebarnya sama dengan tubuh bapak dan ibu, berarti waktu zuhur telah apa? Telah habis. Jelas apa ibu? Waktu asar, kapan dimulai waktu asar? Ketika ketika bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut. Ketika bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut, berarti apa? Masuklah waktu asar. Dan berakhirnya salat asar tersebut kapan? Ketika apa? Tenggelamnya matahari, sunset. Ya. Ketika tenggelam matahari berarti habis sudah waktu asar. Kemudian yang keempat atau yang ketiga, waktu salat maghrib. Yang ketiga waktu salat maghrib. Kapan dimulai? Ketika munculnya apa? Syafaq merah. Kalau kita suka memperhatikan alam dari kejauhan, kita lihat matahari sunset, tenggelam, habis waktu asar. 1 atau 2 menit setelah tenggelamnya matahari muncul kemerah-merahan dari arah barat. Disebutnya apa? Syafaq merah. Nah, waktu maghrib itu dimulai ketika munculnya apa? Syafaq merah. Jelas ya ikhwan? Dan berakhirnya waktu salatul maghrib kapan? Ketika hilangnya syafaq merah. Sampai di sini Bapak Ibu jelas? Baik. Waktu isya, kapan mulainya waktu isya tersebut? Ketika syafaq merah hilang. Ketika syafaq merah hilang, berarti apa? Masuklah waktu isya. Waktu isya sekarang jam berapa ikhwan? Hah? Jam 3, jam 7. Jam 7 berapa lewat apa? Jam 7 lewat 5 menit. Ya, jam 7 lewat 5 menit atau jam 19 lewat 5 menit. Itu waktu isya. Dan kapan berakhirnya waktu isya itu? Iya, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan di tengah malam, anggaplah jam 12. Sebagian ulama lagi mengatakan ketika terbitnya fajar as-shadiq. Berakhirnya waktu salat isya itu ketika munculnya apa? Fajar as-shadiq, bintang yang mengeluarkan cahaya warnanya kemerah-merahan. Jelas ikhwan? Al-fajar as-shadiq namanya apa? Bintang apa? Bintang yang mengeluarkan cahaya apa? Warnanya apa? Merah atau kemerah-merahan. Nah, kita katakan di sini berkaitan dengan salat isya itu yang benar itu terbagi menjadi 2. Ada waktu isya yang afdal untuk mengajarkan salat isya. Ada waktu afdal namanya. Itu kapan? Waktu afdal, waktu utama, waktu lebih baik untuk mengerjakan salat isya dari tenggelamnya syafaq merah, hilangnya syafaq merah, hari telah gelap gulita seluruhnya, ya. Sampai kapan? Sampai tengah malam. Sekarang isya jam 12 lewat 5. Sampai jam 12 itu adalah waktu apa? Waktu afdal, waktu yang bagus, waktu yang lebih baik untuk mengerjakan salat isya. Sedangkan jam 00 sampai subuh itu waktu apa? Waktu mubah. Masih dibolehkan kita untuk melaksanakan salat isya jika sekiranya di antara kita ini, tertidur, bangun-bangun jam 2 malam, kita belum salat isya. Salat isya tidak
Salat Isya karena waktunya masih apa? Masih ada. Jelas apa Ibu? Nah, yang paling tepat waktu Isya itu dimulai dari tenggelamnya syafaq merah, hilangnya syafaq merah dari arah barat tersebut, sehingga hari semuanya dan seluruhnya gelap gulita, itu masuknya waktu Isya. Dan berakhirnya waktu Isya itu kapan? Ketika terbitnya fajar as-shadiq, bintang yang mengeluarkan cahaya warnanya apa? Merah atau kemerah-merahan. Sampai di sini Bapak Ibu jelas? Tayyib. Kita lanjutkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya ridwanullah ajmain. Kata Nabi SAW, kita sudah tahu nih tentang waktu-waktu salat tersebut. Bagaimana caranya untuk menghabarkan kepada halayak kaum muslimin? Bagaimana caranya menghabarkan kepada masyarakat Islam tentang waktu salat telah tiba? Diusulkanlah. Ada yang mengusulkan, bagaimana ya Rasulullah kalau kita tersebut meniup trompet? Kata Nabi SAW, aku tidak mau. Itu caranya siapa? Nabi siapa? Caranya siapa? Caranya siapa? Maaf. Yahudi. Ya, bukan. Itu syariatnya bukan syariat Nabi Musa juga. Ya, maaf. Kepleset saya ngomong. Ya, caranya siapa? Caranya orang-orang Yahudi. Ya, yang ditimbulkan oleh mereka dan bukan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Itu caranya orang-orang Yahudi ketika mereka ingin menyembah atau beribadah. Sebelumnya dengan tanda meniup trompet. Ya. Kemudian kata Rasulullah, aku tidak mau. Ya, itu caranya Yahudi. Diusulkan lagi. Bagaimana ya Rasulullah jika kita tersebut menghabarkan kepada halayak kaum muslimin bahwasanya waktu salat telah tiba dengan membunyikan lonceng? Kata Rasulullah SAW, aku tidak mau. Itu caranya siapa? Nasrani, Kristen. Kemudian diusulkan lagi, bagaimana ya Rasulullah sebagai tanda waktu salat telah tiba kalau kita menyalakan api? Rasulullah pun juga tidak mau. Kata Rasulullah, itu caranya siapa? Majusi. Subhanallah, Rasulullah tidak mau. Para sahabat juga tidak mau mengikuti Nabi SAW. Kita kaum muslimin yang hidup di zaman sekarang ini, ya, tiga-tiganya digabungkan. Kapan itu? Tiga-tiganya diambil. Tahun baru benar, tahun maksiat begitu itu ya. Maksiat yang ada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trompet kan? Semua tut semua nih, termasuk yang di sini nih. Jakarta Barat paling banyak saya rasa. Habis trompet apa? Teng teng teng. Setelah itu apa? Firework. Firework apa tuh bahasa Indonesianya? Kembang apa? Kembang api. Sama kan? Subhanallah. Itu umat Islam. Janganlah sudah buang-buang duit. Kemana? Ke Singapura. Ngapain? Tahun baruan. Ngapain? Lihat firework, kembang api. Ya Allah, tahun baru keluar, lihat orang yang aneh-aneh, sudah bau mulut, bekas minuman. Nauzubillah min dzalik. Enggak sekhwan? Janganlah sudah. Masa koboi, masa jahiliyah, masa jadi jenggo, tinggalkan sudah. Ya, kembali ke jalan Allahu Jalla wa Ala. Taib. Sampai pada akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi Al-Ansari bermimpi. Ya, bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut dia didatangi oleh seseorang laki-laki berbajukan hijau-hijau, atas hijau,
bawahan pun juga hijau, sambil membawa trompet di tangannya. Yahmiluhu an-naqus wa fi yadihi naqus yahmiluhu. Ya, membawa trompet. Kemudian dia berkata kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi al-Ansari ini dalam mimpinya, "Ya Abdullah, atabi'u bin naqus wa ma taf'alu dzalik?" Wahai Abdullah, apakah engkau ingin menggunakan trompet ini? Apa yang engkau lakukan dengan trompet ini? Kata Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi dalam mimpinya tersebut, "Nad'u bihi ila shalah." Untuk menghabarkan kepada halayak kaum muslimin bahwasannya waktu salat telah tiba dengan meniup trompet tersebut. Kata orang yang berbajukan hijau-hijau tadi, "Afala adulluka ala khairin min dzalika?" Mau enggak aku sampaikan sesuatu yang lebih baik, lebih bagus, lebih utama ketimbang apa? Meniup trompet ini. Kata dia, "Bala, ya mau aku." Tentunya aku mau. Apa itu? Kemudian diajarkanlah tentang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Setelah itu, ya, ada jeda sebentar. Kemudian orang ini ngomong lagi, "Wa idza aqamtas shalah fataqul." Apabila engkau ingin melaksanakan ibadah salat, maka bacalah iqamatus salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Habis itu terbangun Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi al-Ansari. Ketika habis salat subuh, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi al-Ansari ini mendekati Nabi SAW dan menghabarkan tentang mimpinya tersebut berkaitan tentang azan dan iqamah ini. Kata Nabi SAW, "Inna hadhihi ru'ya haqqun insyaallah." Sesungguhnya ini mimpi-mimpi yang benar, insyaallah. Kemudian Rasulullah mengambil syariat azan dan iqamah ini untuk memanggil orang melaksanakan ibadah salat. Azan untuk menghabarkan kepada halayak kaum muslimin bahwasannya waktu salat yang 5 waktu telah tiba. Kemudian iqamah untuk menghabarkan bahwasannya salat sebentar lagi akan dilaksanakan. Bapak Ibu, azan dan iqamah ini itu khusus untuk laki-laki. Perempuan tidak boleh azan. Perempuan apa? Tidak boleh azan. Perempuan juga tidak boleh iqamah. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW tidak ada perempuan yang azan. Di zaman Nabi SAW, ya kan, tidak ada apa? Tidak ada iqamah. Dan ini pendapatnya ulama. Ya, mayoritas ulama berpendapat seperti ini. Baik ulama terdahulu ataupun ulama sekarang ini. Termasuk mazhab yang 4, ya. Perempuan tidak boleh azan dan juga tidak boleh iqamah. Ibu-ibu, jangan sampai nanti di masjid kita Al-Ikhlas ini tahu-tahu pihak laki-laki belum pada datang nih. Ibu pikir sudah azan asar nih sekarang langsung azan. Tidak boleh ibu-ibu. Kemudian ibu merasa kelamaan iqamatus salatnya, kemudian langsung iqamah, tidak boleh. Hatta ibu-ibu jamaahnya semuanya perempuan, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, tidak ada azan dan juga tidak ada iqamah. Jelas ibu-ibu? Jadi azan dan iqamah ini khusus untuk siapa? Untuk laki-laki. Dan azan ini khusus, azan dan iqamah ini khusus untuk apa? Salat yang 5 waktu. Azan dan iqamah ini khusus apa? Untuk salat yang 5 waktu. Tidak untuk selainnya. Tidak untuk salat sunnah, salat gerhana misalnya.
Kemarin ada yang azan waktu salat gerhana. Salah kita katakan. Kalau imam ingin mengisyaratkan bahwasannya salat gerhana sebentar lagi akan dilaksanakan dengan mengucapkan apa? Imam, as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah. Seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Ya. Kemudian azan dan iqamah khusus untuk salat wajib saja. Tidak ada salat sunnah tadi sebagaimana yang saya katakan. Dan juga tidak ada untuk orang yang baru lahir. Kita dapat bayi nih, diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Kalau waktu lahirnya saja tidak diazankan, tidak diiqamahkan, apalagi waktu meninggal dunia. Sudah diletakkan di liang lahat, ada yang azan, ada yang iqamah. Loh, Bapak kenapa azan? Kenapa iqamah? Salat kan belum sampai ini, belum waktunya. Enggak, dulu dia waktu dia baru lahir diazankan dan diiqamahkan. Oh, hukum penganalogian, hukum kias. Dalilnya ada? Enggak ada dalil, Ustaz. Jadi juga tidak ada ketika menguburkan mayit, meletakkan mayit ke liang lahat, kemudian diadzankan dan diiqamahkan. Tidak ada. Jelas? Yang ada ketika meletakkan mayit ke liang lahat, kita membaca apa Bapak? Bismillah wa ala millati Rasulillah, atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Jelas ikhwan wa akhwat? Ya, sekedar itu saja. Kemudian juga adzan dan iqamah khusus untuk salat 5 waktu, bukan untuk orang yang berangkat haji dan umrah. Enggak ada bacaan apa-apa kecuali berkaitan dengan doa dia keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, atau mungkin membaca doa safar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalibi fil mali wal ahl. Allahu akbar. Itu doa safar ada. Tapi enggak ada mau berangkat haji, mau berangkat umrah, azan dulu, iqamah dulu. Ya Allah ya Rabb, tidak ada. Jadi azan dan iqamah itu khusus untuk salat yang 5 waktu atau salat fardu. Jelas ikhwanu fiddin, a'azani wa azakumullah. Kemudian selanjutnya menjawabi azan, ya, ini sangat disyariatkan, baik dia yang laki-laki ataupun yang perempuan. Untuk apa? Menjawabi azan berdasarkan 3 hadis. Pertama, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang kedua hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dan yang ketiga hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar azan, maka jawabilah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabannya apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jawabannya apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kecuali hayya 'alas shalah. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, ketika di salat subuh, ya, itu ada as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Jawabannya apa? Sadaqta wa barakta washhad bi annaka minasyahidin. Itu kata bapak dan ibu. Bikin-bikin sendiri, buat-buat sendiri, bid'ah yang begitu itu. Enggak benar, enggak ada. Ya, berkaitan tentang masalah apa? As-salatu khairum minan naum yang diistilahkan dengan sebutan taswib. Ya, taswib itu as-salatu khairum minan naum. Jawabannya sama. Kata Rasulullah apa? Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar azan, maka jawabilah azan tersebut sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Termasuk apa? As-salatu khairum minan naum. Jawabannya apa? As-salatu khairum minan naum. Sama. Bukan sodakta wa barakta wa syahad bi annaka minas syahidin. Itu bikinan bapak-bapak itu, bukan dari Nabi SAW. Yang benar as-salatu khairum minan naum juga. Ya, ya, kecuali bedanya apa? Cuma hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau orang menjawab dengan ikhlas lillahi ta'ala, ya, kata Nabi SAW, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Ibu-ibu boleh nggak menjawab azan? Boleh, sama dengan laki-laki. Ibu-ibu yang tidak boleh apa? Azan dan iqamahnya. Tayyib. Setelah itu berkaitan tentang doa azan. Nah, ini ada 3 tahapan nih dalam masalah doa azan tersebut. Yang pertama adalah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ya, berkaitan dengan doa dari jalurnya dan jalannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Doa setelah muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah di waktu azan tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya apa? Nah, itu kan ada jeda sebentar. Kita baca doa seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Kapan ini doa? Setelah muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian kita berdoa tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Kata Nabi SAW, orang yang membaca doa ini setelah muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ghufira dzambuhu kullu. Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa Ala seluruhnya, semuanya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jelas Bapak Ibu? Kemudian tahapan yang kedua dari doa yaitu setelah azan. La ilaha illallah. Jawabannya apa? La ilaha illallah. Langsung apa?
langsung kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kata Nabi SAW, orang yang bersalawat setelah adzan selesai dipastikan dia mendapatkan 3 hal. Yang pertama, orang yang bersalawat setelah adzan selesai dipastikan Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Maksud salawatnya Allah kepada kita tidak lain Allah memberikan kebaikan sebanyak 10 kali. Kebaikan itu apa saja? Berkaitan dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, berkaitan dengan ampunan dosa-dosa, berkaitan dengan dimudahkan nikmat dan rizki. Jelas apa Ibu? Yang kedua, orang yang sanggup bersalawat setelah adzan selesai mendapatkan tempat khusus di surga. Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Mendapatkan tempat khusus atau kedudukan khusus di surga kelak, dan di mana kedudukan yang khusus tersebut untuk hamba-hambanya Allah Jalla wa Ala yang ikhlas bersalawat setelah adzan selesai. Yang ketiga, orang yang bersalawat setelah adzan selesai halat alaihi syafa'ah, dihalalkan syafaat, khususnya syafaat Nabi SAW untuknya. Allahu Akbar. Mudah tidak masuk surga? Mudah. Makanya bersalawatlah setelah adzan selesai. Termasuk salawat yang paling pendek apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Hafal? Alhamdulillah. Setelah bersalawat kepada Nabi SAW, baru kita membaca doa adzan, doa yang sangat ma'ruf di kalangan kita, berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Doanya apa? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Cukup sampai di sini Ibu Rahmawati. Tidak ada tambahan itu Ibu Rahmawati. Ya, innaka la tukhliful mi'at, hadis dhaif. Hadisnya dhaif. Kalau dikatakan hadis dhaif berarti bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas Ibu Rahmawati? Ibu-ibu jelas? Bapak jelas? Jadi sampai Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adta. Hafal? Nah, Bu Rahmawati ditambah lagi. Astaghfirullahal azim. La haula wala quwata illa billah. Buang itu innaka la tukhliful mi'ad. Bukan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu ada di televisi, meskipun itu ibu dengar dari radio, ternyata tambahan itu hadisnya dhaif, 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 Ibu. Jelas? Nah, orang yang membaca doa tadi apa? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Kata Rasulullah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat halal syafaatku untuk dia. Allahu akbar. Nikmat betul mendapatkan syafaat Nabi SAW. Salah satu cara untuk mendapatkan syafaatnya Nabi SAW apa? Dengan kita membaca doa itu tadi. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilah
wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Tayyib. Ya. Kemudian selanjutnya berkaitan tentang masalah azan, dianjurkan di antara azan dan iqamah untuk berdoa. Ya, doa antara azan dan iqamah itu mustajab. Kalau ibu-ibu yang sholat di rumah, kebetulan ibu-ibu tidak ada azan, tidak ada iqamah, berdoanya kapan? Sebelum sholat wajib. Berdoanya sebelum sholat wajib. Makanya kalau kita katakan bukan setelah sholat wajib berdoa. Berdoa itu kapan? Sebelum sholat wajib. Khususnya kalau bapak ibu berada di masjid, antara azan dan iqamah. Kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, ad-du'a la yuraddu bainal adhan wal iqamah fad'u. Doa antara azan dan iqamah tidak bakalan ditolak, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka oleh sebab itu fad'u, berdoalah kalian. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innal muadzinina yufaddilunana. Ya Rasulullah, sesungguhnya para muadzinnya ini, para muadzin yang azan di masjid ini, mereka memiliki karunia, kelebihan ketimbang kita ini. Kita enggak ada azan, yang azan dia yang dapat keutamaan, sedangkan kita enggak. Mereka lebih dahuluan mendapatkan keutamaan. Gimana ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, qul kama yaquluna. Hei, kalian bisa dapat sebagaimana mereka yang azan. Salah satunya apa? Hei Ibu Rahmawati, hei Ibu Zainab, hei Ibu Maimunah, hei Pak Salim, hei Pak Ridwan, hei Pak Mubarak, jawabilah adzan. Pahalanya sama sebagaimana muadzin tersebut. Bahkan ada jaminan surga berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan setelah itu, setelah menjawab adzan, berdoa. Kemudian setelah itu, faidan intahai, apabila sudah selesai ya adzan tersebut, fasal. Faida intahaita, apabila engkau sudah selesai untuk berdoa berkaitan dengan doa adzan tersebut, fasal tu'ta, mintalah sama Allah Jalla wa Ala. Antara adzan dan iqamah, maka dipastikan doa yang kalian minta diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibnu Hibban rahimahallahu rahmatan wasi'ah. Kemudian selanjutnya ya, berkaitan tentang masalah azan dan iqamah ini, ya, ini menjadi salah satu tanda penghabaran kepada halayak kaum muslimin bahwasannya ketika azan, salat yang 5 waktu telah hadir. Sebagai tanda penghabaran kepada halayak kaum muslimin, ketika azan terdengar, kita katakan apa? Sebagai tanda bahwasannya waktu salat telah tiba. Sedangkan iqamah adalah sebagai tanda dan alamah bahwasannya salat yang 5 waktu sebentar lagi akan dilaksanakan. Nah, ini berkaitan tentang masalah azan dan iqamah. Wallahu a'lamu bissawab. Tayyib. Satu syarat sahnya ibadah salat kita selesai, ya, yaitu apa? Masuknya waktu salat yang 5 waktu. Perlu diketahui ikhwanu fiddin, azani wa azakumullah, syarat sahnya ibadah salat kita tersebut ada 6. Syarat sahnya ibadah salat kita tersebut ada berapa? Ada 6. Yang pertama, tadi sudah kita bahas, masuknya waktu salat fardu.
atau masuknya waktu salat yang 5 waktu ini, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Yang kedua, syarat sahnya ibadah salat kita adalah suci daripada hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas besar disucikan dengan cara apa? Mandi. Hadas kecil disucikan dengan cara wudu. Kalau kita tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, bagaimana caranya? Tayamum. Nanti insya Allah bulan depan kita bahas. Yang ketiga, syarat sahnya ibadah salat kita adalah suci daripada najis. Suci daripada najis, terutama 3 tempat. Badan kita harus suci daripada najis. Yang kedua, pakaian kita harus suci daripada najis. Yang ketiga, tempat salat kita harus suci daripada najis. Jelas Bapak Ibu? Yang keempat, syarat sahnya ibadah salat kita adalah menutup aurat. Menutup aurat. Auratnya perempuan ketika salat seluruh tubuh tertutup kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sedangkan auratnya laki-laki, ya, yang wajib untuk ditutupi dari pusar sampai ke lutut. Insya Allah nanti pada ketemuan yang akan datang kita bahas ini. Kemudian yang kelima, syarat sahnya ibadah salat kita yang kelima adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kiblat kita di mana? Ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, yang ada di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Kalau kita kebetulan berada di Masjidil Haram, kita wajib untuk menghadap Ainul Ka'bah. Wajib untuk menghadap Ka'bahnya. Kalau kita di luar Masjidil Haram, kita wajib untuk menghadap Masjidil Haramnya. Kalau orang yang di luar daripada kota suci Makkah Al-Mukarramah, dia wajibnya kemana? Mengarahnya ke kota suci Makkah. Seperti Indonesia, wajibnya mengarah kemana? Ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Tidak exactly menghadap Ainul Ka'bah. Tapi kalau kita berada di dalam Makkah Al-Mukarramah, ya kita katakan wajib untuk menghadap Ka'bah. Nah itu kan arahnya doang, arah ini. Makanya kita katakan bahwasannya berkaitan dengan menghadap kiblat tersebut, kita ini cuma arah. Nggak ada, oh ini salah kiblat, geser. Imamnya geser sendirian, subhanallah. Makmumnya tetap begini. Nggak ada itu sudah. Yang penting menghadap ke arah apa? Mekah. Itu sudah menghadap kiblat sama. Dan itu menjadi pendapat daripada mayoritas ulama. Kan ada orang kadang makmumnya tetap sama, imamnya menggeser sedikit. Ini kita katakan ya Allah ya Rabb. Ya tidak paham, tidak mengerti yang seperti ini. Ya, kemudian yang keenam, yang terakhir, syarat sahnya ibadah salat kita adalah masalah niat. Dan niat itu tempatnya di mana? Di hati, bukan di lisan, bukan di mulut, tempatnya di hati. Nah, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita bahas. Mudah-mudahan bulan depan ya kita bahas, atau pertemuan yang akan datang insya Allah Ramadan paling tidak. Tayyib, ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Yang ditulis Pak. Tayyib. Ustadz, bagaimana wajib tidak mayit mau dikubur diadzankan? Oh, ini yang bertanya nggak paham tadi, baru datang rupanya. Ya, nggak ada azan Bu Rahmawati, nggak ada. Bu Maimunah, Pak Salim, Pak Ridwan, ya, tidak ada azan dan iqamah kalau menguburkan mayit. Dan juga waktu melahirkan juga, waktu kita dapat bayi nggak ada azan di telinga kanan, nggak ada azan di telinga kiri. Itu hadis dhaif. Jelas? Azan dan iqamah itu khusus apa? Khusus untuk sholat
wajib. Azan iqamah khusus salat wajib. Taib. Bolehkah seorang ibu menjadi imam di rumah buat anak-anaknya? Kalau anaknya perempuan boleh. Tapi kalau anaknya laki nggak boleh, apalagi anak lakinya sudah balik. Anak laki yang balik yang jadi imam, ya. Yang jadi imamnya perempuan laki-laki, ya. Bukan perempuan yang jadi imamnya laki-laki, ya. Jelas Ibu? Ya, jadi anaknya yang laki-laki yang disuruh jadi imam. Ustaz, sebentar lagi mau Ramadan. Bagaimana salat tarawih? Kedudukannya sahih. Sahih. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah salat, maka dengan penuh keikhlasan, penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa Ala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di setiap malam waktu Ramadan, menghidupkan malam dengan ibadah salat yang disebut dengan istilah tahajud atau istilah qiyamul lail atau diistilahkan dengan istilah tarawih. Sahih kita katakan. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Ibu, bapak, kalau untuk masalah jumlah paling sama dengan tahajud. Tahajud paling sedikit berapa rakaat? 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir. Paling banyak berapa rakaat? Tidak terbatas. Berdasarkan hadis Abdullah ibnu Umar, mau 23 silahkan, benar. Mau 33 monggo. Mau 101 sekalipun, kalau kuat silahkan. Tapi yang afdal, yang utama berapa rakaat? 11. 8 tarawihnya, 3 witirnya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Caranya bagaimana? Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar, masna masna salatul laili masna masna wa in takhafa an tudrikal fajar faj'al rak'atan witran lahu. Salat malam itu termasuk tarawih 2 salam 2 salam 2 salam. Jika kalian takut terkena salat subuh, maka jadikanlah 1 rakaat sebagai witir. Jadi 2 salam yang afdal. Adapun yang 4 rakaat, ya 4 salam, itu ulama berdebat. Apakah boleh yang demikian? Hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bagaimana salatnya Rasulullah SAW tersebut. 4-4-3 kata Ibunda Aisyah. Ternyata dijelaskan oleh Ibunda Aisyah, yang 4-4 itu maksudnya arba'an bitaslimataini. 4 rakaat dengan 2 kali salam. 4 rakaat dengan 2 kali salam. Nah, yang membolehkan 4 rakaat ini pun juga berdebat lagi mereka. Ya, ada yang tidak membolehkan. Oh, enggak boleh 4 rakaat. 2 salam, sepakat ulama. Tapi yang 4 rakaat yang membolehkan, berdebat lagi mereka. Apakah 4 rakaat sekali salam ataukah 4 rakaat seperti salat Isya? Debat lagi. Kita nggak mau debat deh. Ini Ramadan. Lebih bagusnya apa? 2 salam yang pasti, yang sangat jelas. Sahabat nanya ini, sahabat gimana salat malam? Tarawih itu gimana? Salatul laili mathna mathna. 2 salam. Cukuplah. Ya. Sedangkan witir yang 3 rakaat itu ada 2 cara. Kalau witir yang 3 rakaat ada 2 cara. 3 rakaat sekali salam boleh, atau 3 rakaat 2 kali salam. Berarti apa? 2-1. Jelas Bapak Ibu? Taib. Jika sholat berduaan, apakah perlu iqamah? Ya, kalau misalnya dia laki-laki, ya perlu iqamah, meskipun tidak sewajib sebagaimana ketika dia tersebut, ya muadzin yang benar-benar muadzin tersebut kita katakan. Makanya hukum adzan itu kan fardhu kifayah. Asal mula hukumnya itu wajib setiap individu kita ini. Tapi kalau seandainya di suatu masjid sudah adzan,
kita yang datang tidak perlu adzan, paling tidak iqamah kita katakan. Meskipun untuk mengulangi adzannya boleh, sunnah. Ya, kemudian iqamah lagi. Seperti itu. Ya. Ustadz, jika salat Idul Fitri dan Idul Adha apakah perlu mengucapkan as-salatul jami'ah? Enggak. As-salatul jami'ah itu adanya di salat apa? Gerhana, baik gerhana matahari, gerhana bulan. Sedangkan salat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa tidak ada yang namanya azan dan iqamah, dan juga tidak ada as-salatul jami'ah. Ustadz, doa apa yang afdal antara azan dan iqamah? Doa apapun boleh, tentang dunia dan akhirat kita tentunya, ya. Ustadz, apabila salatnya dijaharkan oleh imam, apakah makmum diwajibkan membaca surah Al-Fatihah? Kita sudah bahas, nanti insya Allah kita bahas lagi. Bahwasanya kalau salat kita mendengar suara imam, maka kita wajib untuk apa? Mendengarkan bacaan imam. Kita kembalikan kepada firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran termasuk di dalam salat, fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu, diam untuk menyimak dan memperhatikan bacaannya imam tersebut. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala. Diam disuruh oleh Allah Jalla wa'ala karena mendengarkan ayat suci Al-Quran. Gimana tentang Al-Fatihah kita? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man kana lahu imam fa qira'atuhu lahul qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaannya imam itu sudah mewakili bacaannya makmum, termasuk surah Al-Fatihah. Jelas Bapak Ibu? Ustadz, kapan waktu mustajab untuk berdoa? Azan dan iqamah hari Jumat, kemudian di malam hari, ya, ketika Allah Jalla wa'ala di sepertiga malamnya turun ke langit dunia ini, ya, kemudian ketika turun hujan lebat, itu tempat-tempat mustajab dan waktu-waktu yang mustajab. Khususnya hari Jumat habis asar sampai menjelang tenggelamnya matahari. Mana yang lebih utama Ustadz? Ya, perihal setelah apa ini? Setelah dalam sholat bersalaman atau berzikir? Bersalaman kalau ketemu, kalau salam habis salam berzikir. Ya, subhanallah, selaman lagi. Pak sudah selaman kan tadi? Mau 100 kali kita selaman? Tadi kan ketemu di luar, cipika-cipiki malah. Nggak ada ya. Apalagi sampai putar-putar kayak tawaf, ya, nggak ada. Setelah salam berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kecuali kalau seandainya kita belum ketemu nih, saya belum ketemu tadi sama bapak misalnya. Pas kebetulan bapak sholat di samping kanan saya atau samping kiri kita, ya, di samping, belum ketemu. Wajar dong saya selaman, wajar dong bapak selaman, cipika-cipiki juga nggak ada masalah. Baru ketemu. Tapi kalau tadi kan ceritanya lain. Tadi kita ketemu di halaman masjid, sudah selaman, sudah cipika-cipiki, habis sholat selaman lagi. Subhanallah, enggak ada itu ya. Tidak ada yang demikian. Wallahu a'lam. Kecuali kalau belum ketemu nih, lain cerita kita katakan. Apalagi sampai putar-putar kayak tawaf itu, tidak ada juga. Bagi perempuan apabila berjamaah apa ada adzan dan iqamah. Nah ini si ibu belum datang nih. Bu, perempuan ada azan enggak? Ada iqamah enggak, Bu? Enggak ada. Hatta ibu berjamaah sama wanita, tidak ada azan, tidak ada iqamah, ya. Jelas Ibu?
Ustadz, bagaimana jika kita sering meninggalkan sholat? Taubat, ada pembayarannya, taubat. Kalau ibu, bapak pernah dulu jadi jenggo, pernah jadi koboi dulu di sini, nggak pernah sholat, kemudian taubat nih sekarang. Yang ada ibu, taubat, taubatan nasuha. Jangan meninggalkan sholat 5 waktu lagi. Yang kedua nanti ditambahnya dengan apa? Salat-salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, salat sunnah, duha, tahajud dan lain sebagainya. Yang lalu biarlah berlalu, kita buka lembaran baru. Jelas ya? Taubat, taubatan nasuha. Ustadz, saya mau tanya tentang sholat ketika perjalanan atau safar jamak. Berapa jumlah rakaat jika sholat maghrib dijamak dengan isya? Berapa? 3 rakaat tetap. Ibu, bapak, yang boleh dikosor itu sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Berarti sholat apa? Zuhur, asar dan isya. Sedangkan maghrib tidak ada kosor sholat. Sedangkan subuh tidak ada qasar, tetap 3, tetap 2 kita katakan ya. Kemudian untuk penjamakannya boleh. Paketnya cuma 2, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Sedangkan subuh tidak ada jamak dan tidak ada qasar. Nanti kita akan jelaskan bab khusus ini. Ustadz, gimana kalau saat ini di suatu masjid ada kunut subuh terus menerus? Jangan ikut, kita lepas tangan saja, jangan diikutin, ya, seperti itu. Karena ya tidak boleh kita secara khusus melakukan kunut di subuh berdasarkan hadis dari seorang, ya, dari riwayat dari Sa'ad bin Tariq bin Malik al-Ashja'i. Ustadz, tentang gerakan di dalam salat ketika duduk tasyahud atau tahiyat, apakah wajib hukumnya menggerak-gerakan telunjuk tersebut? Sunnah, menggerakkannya sekedar getar ya. Ibu-ibu lihat saya, sekedar getar, bukan begini-begini nih. Apalagi sampai mutar-mutar, sekedar getar doang. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Para ulama sepakat ketika kita tasyahud mengacungkan telunjuk ketika dari awal. Selawat dari awal ketika tahiyat atau tasyahud dari awal mengacungkan telunjuk. At-tahiyatu lillah. Nah, sedangkan menggerakkan ada menggetarkan. Kapan? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan dari awal. Seperti pendapatnya Al-Allama Al-Muhaddis fi hadzal asr, Muhammad Nasiruddin Albani. Dari awal kata Syekh menggetarkan. Kalau Syekh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih, ya, Syekh Islam fi hadzal asr Muhammad Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasannya apa? Das waktu berdoa saja, ketika berdoa menggetarkannya. Tapi makanya ketika tasyahud salawat Nabi acungkan telunjuk. Tapi ketika berdoa baru digetarkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ala kulli hal menggetarkan ini hukumnya apa? Sunnah, dikerjakan mendapatkan pahala, meninggalkan rugi. Ustadz, saya di rumah nih, perempuan, mendengar azan, bersahut-sahutan. Yang mana yang saya dahulukan untuk menjawab azan? Kita katakan yang paling dekat dengan masjid dan paling keras suaranya. Seperti itu. Jelas? Ustadz, boleh nggak menjawab azan dari radio atau televisi? Kata para ulama, sebagaimana fatwanya Lajnah Daimah, Komite Ulama Tetap Saudi Arabia, Komite Ulama Tetap Saudi Arabia, bahwasannya boleh menjawab azan dari radio ataupun televisi dengan catatan memang waktunya azan. Ya, waktunya azan. Sekarang sudah azan belum? Belum kan? Tahu-tahu bapak atau ibu pingin, saya pingin jawab azan, setel kaset azan dijawabin, nggak boleh. Tapi kalau seandainya memang waktunya, sekarang jam 3 lewat berapa? 12 menit. Jam 3 lewat 12 menit, azan kan? Nah, jawabi. Kebetulan tempat kita kan jauh ini. Ya, masjid jarang misalnya, nggak kedengaran. Kita buka radio misalnya, terdengar azan, boleh untuk menjawab. Memang waktunya azan. Tapi kalau bukan waktunya azan, nggak ada syariatnya menjawab
adzan dari radio atau televisi. Boleh menjawab adzan lewat radio ataupun televisi jika memang waktunya adzan. Jelas Bapak Ibu? Ibu Gamlah jelas? Ya, jelas Ibu-ibu? Taib. Ustadz, salat Jumat paling sedikit berapa jumlahnya? Ada khilaf. Ya, tapi yang mendekati kesahihan itu 3. Ya, imam 1, makmum 2. Itu yang apa? Yang mendekati kebenaran, artinya yang rajih. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan 2. Adapun yang mengatakan 40 orang itu, kita katakan 40 orang itu salat yang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi pada saat membuat Jumatan di Madinah Al-Munawwarah. Kita katakan seperti itu, bukan sebagai syarat sahnya Jumatan. Cukup dengan 3 orang sudah bisa membuat atau membuat Jumatan. Yang penting syaratnya ada. Ada khutbah Jumat, kemudian ada salat Jumat 2 rakaat. Ustadz, bagaimana sikap kita jika diajak ke kajian tapi tidak mengikuti sunnah, diajak acara keluarga dan seterusnya? Maaf, kita nggak hadir ke pemakam wali dan seterusnya, luar Batang, dalam Batang, ya kan? Atau di tempat yang lainnya, jangan. Syirik ada itu. Kita bilang secara baik-baik, ya. Kita katakan secara baik-baik, mama haram, ini syirik, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, ya. Kali jodoh sudah diangkat tuh kuburan sama Ahok belum? Ya, kita katakan ya nggak benar. Kita katakan bahwasannya tidak boleh kita tersebut mengabdi kepada kuburan, berdoa dengan ahli kubur, tidak boleh. Diajak keluarga misalnya, nggak boleh. Hatta yang mengajak orang tua, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun makhluknya kalau mereka itu memerintahkan maksiat dan durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Apakah ada zikir setelah salat duha dan tahajud? Ibu, bapak, tidak ada zikir khusus setelah salat duha. Yang ada berkaitan dengan salat sunnah, seluruh salat sunnah itu ada zikir sedikit. Hadis Thawbah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi, ya, istaghfara salasan summa yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adalah Nabi SAW habis melaksanakan salat, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, beliau beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini zikir salat sunnah secara khususnya, ya kan? Hadis Taubah, termasuk salat duha, tahajud, termasuk. Nah, kecuali kalau habis salat witir ada tambahan sedikit. Setelah kita witir 3 rakaat atau 1 rakaat, kita membaca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dilanjutkan kalau witir apa tambahannya? Subhana malikal quddus, subhana malikal quddus, subhana malikal quddus, rabbul malaikati war ruh. Jelas Bapak Ibu? Taib. Ustadz, tadi Ustadz mengatakan, bukan Ustadz yang mengatakan nih, hadis Nabi SAW tentang aurat wanita, seluruh tubuh tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Ya, kata Nabi SAW, al-mar'atu badanuha auratun, ya, illa wajhaha wa kaffaiha. Bahwasannya, maaf, ya, seluruh tubuhnya wanita itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Dan itu dikuatkan lagi dari hadis Aisyah
ketika saudara perempuannya, kakaknya yang bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq pada waktu itu belum pakai jilbab. Dia datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah berpaling, tidak mau untuk melihat Asma, sambil mengatakan, ya Asma, kalau perempuan sudah balik, ya, maka hendaknya dia menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kepada kedua telapak tangan. Jelas? Nah, telapak tangan, punggungnya ini yang bagian hitamnya itu termasuk aurat apa bukan? Bukan, Ibu Sumayyah, bukan ya. Jadi muka dan kedua telapak tangan, yang putihnya bukan aurat, yang hitamnya juga bukan aurat. Jelas? Jadi kalau seandainya kelihatan kedua telapak tangannya seperti ini, ya kan, kita katakan bahwasannya memang boleh. Makanya kan kalau potong tangan, kafun kan, kafen, nih, lengan sampai lengan sini. Nggak ada kalau potong tangan karena mencuri misalnya diiris begitu, nggak ada kan, langsung tak, putus ya telapak tangannya tersebut dari lengan ini. Jelas ibu-ibu? Bu Zainab? Jelas? Ustadz, ketika sholat, waktu sujud, boleh nggak berdoa dengan bahasa Indonesia? Selalu, ya boleh. Dengan catatan cuma dalam hati saja. Ya, mayoritas ulama mengatakan kalau bahasa selain bahasa Arab cukup dalam kalbu kita saja. Setiap sujud nggak ada masalah. Itu pendapat yang rajih. Ada ulama yang mengatakan boleh kalau diungkapkan, yaitu setahu saya dua orang. Yang pertama Siddiq Hasan Khan, yang kedua itu adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Tapi afdalnya untuk hati-hati Bapak dan Ibu, ketika sujud kalau kita ingin berdoa bahasa Indonesia misalnya, cukup dengan kalbu kita dan hati kita saja. Ustadz, tentang duduk tawarruk, ya, jika sholat yang bagaimana ini? Ingat, ibu-ibu, ini salah pertanyaan. Ada duduk tawarruk dan iftirash. Iftirash itulah setiap sholat yang cuma satu kali tasyahudnya, seperti sholat subuh, sholat sunnah, sholat witir. Duduknya kita duduk iftirash apa tawarruk? Iftirash. Tapi tawarruk ini kita katakan ada kalau di dalam sholat tersebut ada dua kali tasyahud, seperti zuhur, asar, maghrib, isya. Tasyahud yang kedua itu duduk apa? Tawarruk. Jelas Bapak Ibu? Jadi yang disebut dengan iftirash itu setiap sholat yang cuma memiliki satu kali tasyahud, duduknya duduk apa? Iftirash. Ibu saya terkena stroke, hampir 3 tahun, kondisinya sudah tidak bisa apa-apa bergerak. Apakah wajib sholat? Dan dia masih sadar. Masih ingat nggak Bu nama ibu misalnya? Oh ini Salim, oh ini Ramlah, oh ini Zainab. Kalau masih ingat seperti itu, akalnya masih ada, berarti dia wajib sholat meskipun dengan menggerak-gerakkan mata sekalipun. Jelas? Tangan sudah nggak bisa bergerak, maka sholat sesuai dengan kemampuan dia. Selama akal pikiran ini masih sehat, masih berfungsi, masih wajib sholat. Tapi sesuai dengan kemampuan dia, berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, tepatnya ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kepada siapapun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan itu dikuatkan lagi dengan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Kata Allah, fattaqallaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jika ibu saudara atau ibu saudari masih akal sehatnya masih jalan, masih ingat akan sesuatu, masih paham tentang sholat berkaitan dengan jumlah rakaat dan seterusnya, meskipun sudah tidak bisa menggerak-gerakkan tangan lagi, maka sholat sesuai dengan kemampuan dia, hatta dengan kedipan mata sekalipun. Jelas Bapak Ibu? Ya. Kecuali kalau akal sehat sudah hilang. Kalau akal sehat sudah hilang, berarti gugur kewajibannya, dianggap seperti orang apa? Orang gila. Taib. Sudah 500 pertanyaan di sini, cukup ya? Ya, mau adzan 3 menit lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.